respetarnos. Nuestro padre sabe lo que es bueno para la familia. Os acordaréis de mi hermano Alessandro, ¿verdad? Hey guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Seperti biasa, kita akan mengulas alur cerita film klasik yang keren. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas sebuah film berjudul Borgias yang dirilis tahun 2006. Filmnya sendiri mengisahkan tentang kisah keluarga bangsawan yang sangat terkenal di era Renaissance. Mereka dikenal sebagai keluarga Borgia yang sempat menguasai Italia di akhir abad ke-15. Di masa kekuasaannya banyak skandal yang dilakukan oleh keluarga bangsawan tersebut. Kekuasaan mereka dilatar belakangi oleh terpilihnya Rodrigo Borgia yang diangkat menjadi paus atau pemimpin gereja Vatikan Roma. Pada masa itu Italia belum terbentuk menjadi sebuah negara. Wilayahnya terbagi menjadi beberapa provinsi yang setiap wilayahnya dipegang oleh sekelompok keluarga bangsawan yang saling bermusuhan. Penasaran dengan keseruan filmnya? Tak usah berlama-lama guys. Yuk kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan. El Duque Valentino. Como habéis hecho siempre. Cerita diawali dari sosok tiga pemuda bersaudara. Mereka adalah Kaisar Borgia, Juan Borgia, dan Joffre Borgia. Ketiganya adalah anak dari Uskup Agung Rodrigo Borgia. Ayah mereka adalah keponakan dari Alonso de Borgia, seorang bangsawan dari Aragon, Spanyol, yang diangkat menjadi pemimpin gereja Vatikan dengan gelar Paus Calixtus III. Uskup Agung Rodrigo Borgia sendiri masih mempunyai anak perempuan bernama Lucrezia. Lucrezia adalah anak ketiga setelah Kaisar Borgia dan Juan Borgia. Sedangkan Joffre Borgia adalah anak paling bontot atau adik dari Lucrezia. Sudah menjadi rahasia umum kalau keluarga Borgia ini banyak musuhnya. Salah satu musuh mereka adalah keluarga Kardinal Giambattista Orsini, salah satu keluarga bangsawan penguasa wilayah Milan yang sangat membenci keluarga Borgia. Ketiga anak dari Uskup Agung Rodrigo Borgia ini sengaja membuat keributan dengan anak dari Kardinal Orsini bernama Paolo Orsini sebagai bentuk intimidasi agar keluarga Orsini tidak berani macam-macam kepada keluarganya. Singkat cerita, setelah Paus Calixtus III meninggal dunia, Uskup Agung Rodrigo Borgia akhirnya terpilih menjadi pemimpin gereja Vatikan Roma menggantikan pamannya. Rodrigo Borgia mendapat gelar sebagai Paus Alexander VI. Dia sah terpilih setelah mendapat voting suara terbanyak dari para kardinal gereja. Hanya Kardinal Orsini dan Kardinal Giuliano della Rovere yang terlihat keberatan dengan terpilihnya Rodrigo Borgia menjadi pemimpin Vatikan Roma. César, no! Terpilihnya Rodrigo Borgia menjadi paus disambut hangat oleh keluarga dan para pendukungnya. Namun disinilah awal dari terjadinya kontroversi berbau nepotisme yang dilakukan oleh Rodrigo Borgia atau Paus Alexander VI. Setelah terpilih menjadi paus, dia langsung mengumpulkan keempat anaknya. Tanpa musyawarah dengan pihak kardinal, Rodrigo Borgia langsung mengangkat ketiga putranya untuk menduduki posisi penting dalam kekuasaannya. Sekretarisnya bernama Burkat sempat mengingatkan agar Rodrigo Borgia mengikuti protokol yang sudah dibuat oleh pihak gereja. Namun paus baru itu terlihat marah dan menolak saran dari sekretarisnya. Dia menganggap semua keputusannya sudah final dan atas kehendak Tuhan. Nuestros colores. Un tiempo que vuestro padre esperaba vicecanciller. Rodrigo Borgia mengangkat putra keduanya bernama Juan Borgia untuk menduduki posisi penting sebagai panglima perang Roma. Sementara anak sulungnya bernama Kaisar Borgia diangkat langsung menjadi kardinal. Padahal putra sulungnya itu masih terlalu muda untuk menjadi seorang kardinal. Kaisar sendiri sebenarnya keberatan dengan posisi yang ditawarkan oleh ayahnya. Dari kecil dia berambisi untuk menjadi panglima perang Roma. Namun keputusan ayahnya tersebut tidak bisa diganggu-gugat, karena sang ayah sudah memutuskan kalau adiknya lah yang akan menduduki jabatan tersebut. Porque el señor, los Orsini, Caetani, Colonna, todas esas... Sejak Rodrigo Borgia diangkat menjadi paus, aturan gereja pun langsung direvisi total. Keluarga Borgia mulai menjalankan kekuasaan tirani bertangan besi. Di bawah komando Juan Borgia, anak-anak Rodrigo Borgia mulai menangkap dan mengeksekusi para penjahat, pembawa bid'ah, penyihir, para pengkhianat negara, dan para kardinal yang terjerat kasus korupsi.
Mereka dieksekusi dengan sadis, tanpa diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan di depan persidangan. Keluarga Borgia juga membatasi luas aset tanah yang dikuasai oleh para bangsawan dan menerapkan pajak tinggi kepada setiap wilayah yang dikuasainya. Solo si me dais un beso. Profano al mismo tiempo. Niña, la he mandado pintar como Nuestra Señora. 2 tahun kemudian, Paus Borgia mulai menjalankan strateginya untuk melakukan aliansi dengan beberapa penguasa provinsi yang dianggap sejalan dengan ambisinya. Bagi Rodrigo Borgia, pengaruh kekuasaannya tidak akan kuat jika keluarga mereka hanya berjalan sendirian. Mereka butuh aliansi untuk menambah kekuatan jika ingin mewujudkan ambisinya untuk menjadikan Roma sebagai kerajaan. Untuk mensukseskan strateginya, Rodrigo Borgia akan menjadikan anak-anaknya sebagai pion untuk menarik provinsi-provinsi lain agar mau bergabung ke dalam wilayah kekuasaannya. Nuestras sangres se fundan en una sola. Os aconsejo que la cuidéis. Y ese es su hermano Alfonso. ¿Esa es Sancha de Aragón? Rodrigo Borgia juga memaksa anak perempuannya bernama Lucrezia untuk menikah dengan putra keluarga Sforzas, bernama Giovanni Sforzas, penguasa wilayah Bologna. Sementara Panglima Perang Yuan Borgia akan menikahi putri Duke of Gandia, penguasa wilayah selatan Venezia. Dan anak bungsunya bernama Joffre Borgia akan menikahi putri keluarga Alfonso, penguasa wilayah Napoli. Sementara anak sulungnya bernama Kaisar Borgia akan diproyeksikan untuk menjadi penggantinya sebagai calon paus baru atau pemimpin gereja Vatikan Roma di masa depan. Keputusan ayahnya tersebut sempat membuat Kaisar Borgia terlihat kesal. Adiknya bernama Lucrezia sempat menghibur Kaisar Borgia. Namun kakaknya itu terlihat sudah terlanjur kesal dengan keputusan ayahnya. Estoy enfadado con... Hay que ser obediente, César. César, yo no soy mi hermanito. César. Setelah merasa mempunyai aliansi yang kuat, Rodrigo Borgia pun berniat untuk melobi Provinsi Milan agar ikut bergabung dengan aliansinya. Provinsi Milan adalah wilayah terkuat yang saat ini dikuasai oleh musuh terbesar mereka, yaitu keluarga Orsini. Rodrigo Borgia pun mengirim anaknya Yuan Borgia untuk melobi keluarga Orsini agar mau bergabung dengan aliansi kekuasaannya. Namun saat rombongan prajurit Roma beristirahat di perbatasan wilayah Milan, kelompok mereka justru diserang oleh pasukan Oidobaldo, pendukung militan keluarga Orsini. Perang pun akhirnya tak bisa dihindari. Namun karena pasukan Roma sedang beristirahat, mereka tidak siap menghadapi sergapan dari para pendukung keluarga Orsini. Banyak prajurit Roma yang tewas mengenaskan. Sementara Yuan Borgia yang menjabat sebagai panglima perang mereka justru kabur menyelamatkan diri ke tengah hutan setelah semalaman pura-pura mati di bawah tumpukan prajuritnya yang tewas. Setelah berhasil selamat, Yuan Borgia pun pulang ke Roma untuk melaporkan kasus penyerangan itu kepada ayahnya. Kaisar Borgia, kakak dari Yuan Borgia, terlihat marah dan kesal mengetahui kalau keluarga mereka telah dipermalukan oleh keluarga Orsini. Apalagi dia melihat adiknya pulang sendirian seperti seorang pecundang, meninggalkan sisa pasukannya yang ditawan oleh kelompok Oidobaldo. Kaisar Borgia sempat berdebat dengan ayahnya. Setelah permintaannya untuk menggantikan tugas adiknya ditolak mentah-mentah, Rodrigo Borgia lebih memilih cara lain untuk membebaskan sisa pasukan Roma yang ditawan oleh kelompok Oidobaldo. Dia berniat menebusnya dengan uang, agar kelompok pendukung keluarga Orsini tersebut mau membebaskan sisa pasukannya. Mendengar keputusan ayahnya tersebut, Kaisar Borgia terlihat kesal dan langsung pergi meninggalkan ayah dan adiknya. Di suatu hari, untuk mengobati rasa kesepiannya, Kaisar Borgia mendatangi Lucrezia, adik perempuannya. Diketahui kalau Kaisar Borgia ini sudah lama memendam rasa ke adik perempuannya tersebut. Kecantikan Lucrezia sanggup membutakan akal sehatnya kalau wanita yang dicintainya tersebut adalah adik kandungnya. Sementara Lucrezia sendiri sangat dekat dengan Kaisar Borgia. Dari ketiga saudara laki-lakinya, Kaisar Borgia lah kakak yang paling disayangi oleh Lucrezia. Hubungan keduanya itu sering dipergunjingkan oleh rakyat Roma. Mereka sudah lama melihat penyimpangan yang sering dilakukan oleh keluarga Paus Vatikan tersebut. No la has soportado nunca. Giovanni Sforza nunca apoyará nuestra causa en Nápoles. Ni siquiera tú.
Bahkan, bukan hanya gosip tentang hubungan saudara antara kakak dan adik. Rakyat Roma pun sudah mengetahui tentang gosip lain. Kalau Rodrigo Borgia sering meniduri Lucrezia, anak kandungnya sendiri. Gosip-gosip tersebut sempat membuat anak bungsu Rodrigo Borgia bernama Joffrey Borgia terlihat stres. Dia sering melampiaskannya dengan cara mabuk-mabukan, karena sudah gak tahan dengan tudingan miring yang dialamatkan ke keluarganya. Sementara Kaisar Borgia hanya menanggapinya dengan santai. Dia kemudian berusaha meyakinkan adiknya kalau gosip miring seputar keluarga mereka hanyalah hoak yang sengaja dihembuskan oleh musuh-musuh keluarganya. Todo el mundo lo dice, César. En todos los mentideros. No debes prestar oídos a esa gente. Namun, semakin lama berkuasa, penyimpangan seks di keluarga Paus Alexander semakin menjadi-jadi. Salah satunya datang dari anak Rodrigo Borgia, bernama Juan Borgia. Panglima perang Roma itu dengan sengaja memanfaatkan kepolosan Joffrey Borgia, adik kandungnya. Juan Borgia dengan teganya meniduri Putri Alfonso, istri adiknya yang paling bontot. Kejadian itu ternyata diketahui oleh putra sulung Rodrigo Borgia, bernama Kaisar Borgia. Dia melihat langsung perselingkuhan tersebut. Setelah Putri Alfonso pergi, Kaisar Borgia langsung melabrak adiknya. Dengan wajah penuh emosi, dia menuduh Juan Borgia sudah sakit jiwa. Sementara di istananya perilaku Paus Alexander atau Rodrigo Borgia sama bejatnya seperti anak-anaknya. Selain suka meniduri Lucrezia anak kandungnya, Rodrigo Borgia juga sering meniduri gadis di bawah umur demi memuaskan hasrat seksualnya. Dan lebih gilanya lagi, setelah berhasil menguasai wilayah Bologna, Rodrigo Borgia memberitahu Lucrezia kalau pihak gereja sudah membuatkan surat perceraian putrinya dengan Giovanni Sforzas, anak dari keluarga Sforzas. Rodrigo Borgia beralasan kalau keluarga Sforzas bukan lagi ancaman buatnya karena sudah memberikan wilayah Bologna ke dalam kekuasaannya. Lucrezia akan kembali dijadikan pion oleh ayahnya untuk memperluas kekuasaan Roma. Ayahnya akan mencarikan calon suami baru buat Lucrezia yang bisa mendukung proyek besar keluarga Borgia yang berambisi menguasai seluruh daratan Italia. Mendengar penjelasan dari ayahnya, wajah Lucrezia terlihat sedih. Namun dia terlalu takut untuk melawan keputusan ayahnya. Rodrigo Borgia kemudian memberitahu putrinya, sebelum pihak gereja menemukan calon suami yang tepat buat Lucrezia, dia akan memasukkan terlebih dahulu putrinya ke sebuah biara untuk menjadi seorang biarawati. Itu jalan satu-satunya agar Lucrezia bisa kembali mendapatkan status keperawanannya dan sekaligus untuk menghindari gosip miring atas pernikahannya. Mendengar penjelasan ayahnya, Lucrezia terlihat kecewa dan langsung pergi meninggalkan ayahnya. Dia menolak dimasukkan ke biara. Namun, Rodrigo Borgia kembali bisa meyakinkan putrinya kalau semua yang dia lakukan demi masa depan keluarganya. Lucrezia pun akhirnya dikirim ke biara San Sixto. Selama menjadi biarawati, dia akan didampingi oleh seorang sastrawan Spanyol bernama Perotto yang dibayar oleh keluarga Borgia untuk menjadi guru privat ilmu sastra bagi Lucrezia. Fin, como tú has entendido, que un tiempo en retiro. Es un hombre culto y fiel a nuestra familia y a... Setahun kemudian, keluarga Borgia pun akhirnya bisa beraliansi dengan keluarga Corsini yang menguasai wilayah Milan. Namun kekuasaan itu tak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh keluarga Borgia karena pengaruh keluarga Corsini masih sangat kuat menguasai wilayah tersebut. Apalagi keluarga Corsini mendapat dukungan kuat dari keluarga Sforzas, mantan besan dari keluarga Borgia yang balik membenci keluarga Borgia. Setelah terjadinya perceraian sepihak antara Lucrezia dengan Giovanni Sforzas, anak dari keluarga Sforzas. Gesekan antar keluarga bangsawan itu akhirnya kembali memuncak saat Juan Borgia menghadiri undangan makan malam dari keluarga besar Corsini dan keluarga besar Sforzas. A vuestra inmaculada hermana virgen. Por favor, señores. Me llamo Felipe Brancaccio. Luego. Kedatangan Juan Borgia ke pesta tersebut justru dipermalukan oleh keluarga Corsini dan keluarga Sforzas. Dia dibully karena pernah kabur meninggalkan prajuritnya saat kalah berperang melawan kelompok Oidobaldo, pendukung utama keluarga Corsini. Bahkan saudara dari mantan suami Lucrezia bernama Duke Brancaccio nekat menghina keluarga Borgia sebagai keluarga menyimpang dan sakit jiwa karena digosipkan melakukan hubungan intim sedarah antara kakak dengan adik dan ayah dengan anak perempuannya. Karena tak tahan dibully habis-habisan di jamuan makan malam tersebut, Juan Borgia pun memilih pulang ke Roma. Dia langsung melaporkan kejadian itu kepada ayahnya. Insultan a tu familia delante de todos y tú no haces nada. Reaccionado. Giovanni Sforza quiere vengarse de la broma que le hemos gastado. Sementara Kaisar Borgia yang ikut mendengar laporan tersebut terlihat semakin membenci adiknya.
Dia bahkan menuduh Yuan Borgia tak punya darah murni keturunan Borgia karena tak punya keberanian untuk melawan penghinaan tersebut. Dia pun bertanya, siapa provokator yang telah berani menghina ayahnya dan merendahkan keluarganya. Yuan Borgia pun memberitahu kakaknya kalau saudara sepupu dari mantan suami Lucrezia bernama Brancasio adalah orang yang paling vokal menghina dan merendahkan keluarganya. Mendengar kabar tersebut, tanpa menunggu perintah dari ayahnya, Kaisar Borgia langsung membawa pasukannya untuk mendatangi rumah keluarga Corsini, yang saat itu masih berkumpul dengan keluarga Sforzas. Setelah sampai, Kaisar Borgia langsung mencari saudara Giovanni Sforzas bernama Brancasio. Mendengar namanya dipanggil, dengan santainya Brancasio menghampiri Kaisar Borgia. Tanpa basa-basi, Kaisar Borgia pun menyuruh kaki tangannya bernama Michael Corella untuk menangkap Brancasio. Di depan keluarganya, Kaisar Borgia memerintahkan anak buahnya untuk memotong lidah Brancasio sebagai hukuman bagi siapa saja yang berani menghina keluarganya. Sementara keluarga Corsini dan keluarga Sforzas tak bisa berbuat apa-apa karena Kaisar Borgia mengancam akan membunuh Brancasio jika ada yang berani membantunya. Kaisar Borgia kemudian membawa potongan lidah Brancasio ke hadapan ayah dan adiknya. Di depan ayahnya dia kemudian bersumpah akan melenyapkan siapapun yang berani menghina keluarganya. César me desprecia porque me envidia. César es un hijo obediente, no debes temerle. Sementara di biara San Sixto, Lucrezia terlibat cinta lokasi dengan Perotto, sastrawan Spanyol yang menjadi guru privatnya di biara. Awalnya Lucrezia sangat khawatir kalau hubungannya dengan Perotto akan diketahui oleh ayahnya. Karena jika Perotto ketahuan memacarinya, keluarganya tak segan-segan akan membunuhnya. Namun Perotto meyakinkan Lucrezia, dia akan mempertanggungjawabkan semuanya, bahkan jika harus kehilangan nyawanya. Dia hanya ingin membuktikan ketulusan cintanya kepada Lucrezia. De caza, Juan, ya lo sabes. ¿De caza? Mi hermano cardenal y mi hermana... Sementara di Vatikan Roma, Kaisar Borgia sedang merencanakan niat jahatnya untuk membunuh adik kandungnya bernama Yuan Borgia, yang dianggap sebagai penghalang bagi cita-citanya yang ingin menjadi panglima perang Roma. Kaisar Borgia akan memanfaatkan kebiasaan adiknya yang suka berburu rusa di dalam hutan. Dia akan membuat skenario kalau adiknya tersebut dibunuh oleh musuh keluarganya. Kaisar Borgia kemudian menugaskan kaki tangannya bernama Michael Corella untuk menjadi eksekutor pembunuhan adiknya. Singkat cerita, Rodrigo Borgia pun dibuat shock dan terpukul setelah diberitahu oleh sekretarisnya kalau Yuan Borgia, anak kesayangannya, telah tewas di dalam hutan dan mayatnya ditemukan terapung di bantaran sungai. Kematian Yuan Borgia membuat ayahnya tenggelam dalam kesedihan. Dia benar-benar merasa kehilangan putra kesayangan yang sangat dibanggakan. Sementara Kaisar Borgia berpura-pura menghibur ayahnya. Dia kemudian membuat alibi seolah-olah pembunuhan adiknya itu telah direncanakan oleh musuh-musuhnya. Dengan begitu dia punya alasan kuat untuk meminta ayahnya agar mengangkat dirinya menjadi panglima perang Roma untuk melanjutkan tugas adiknya. Rodrigo Borgia pun akhirnya mengangkat Kaisar Borgia sebagai panglima perang Roma menggantikan adiknya. Kaisar Borgia mendapat gelar sebagai Adipati Palentinos. Setahun kemudian, Rodrigo Borgia pun kembali ingin memperkuat aliansinya di Roma. Dia khawatir dengan hubungannya yang mulai renggang dengan kerajaan Spanyol. Rodrigo Borgia pun menugaskan anaknya Kaisar Borgia untuk menjemput adik perempuannya yang telah menjadi biarawati. Namun masalah datang buat keluarga Borgia. Saat Kaisar Borgia datang ke biara untuk menjemput adiknya, ternyata Lucrezia tengah berbadan dua. Kaisar Borgia pun memaksa adiknya untuk memberitahu siapa laki-laki yang berani menghamilinya. Setelah tahu kalau yang menghamili adiknya adalah guru privatnya bernama Perotto, Kaisar Borgia pun memutuskan untuk membawa Perotto ke hadapan ayahnya. Sementara Lucrezia yang takut kekasihnya dibunuh berkali-kali menangis dan memohon agar kakaknya tidak membunuh laki-laki yang sangat dicintainya. Namun pada kenyataannya, setelah Lucrezia dan kekasihnya pulang ke Roma, Perotto justru dibunuh dengan sadis oleh Kaisar Borgia di hadapan ayahnya. Todo está olvidado, Lucrecia. Yo le amaba. Setelah Lucrezia melahirkan anak pertamanya, Rodrigo Borgia pun akhirnya menikahkan Lucrezia dengan anak bangsawan dari keluarga Alfonso. Kesedihan dan air mata putrinya yang terus menolak pernikahan tersebut seolah-olah tak berarti buat ayahnya.
Rodrigo Borgia lebih mementingkan ambisi besarnya, yaitu ingin menyatukan seluruh wilayah Italia dan mendirikan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh keluarganya. Rodrigo Borgia tidak lagi menggunakan strategi politik untuk menaklukkan wilayah yang masih di luar kekuasaannya. Kali ini dia memakai strategi perang untuk merebut wilayah yang belum dikuasainya. Pembantaian tanpa ampun yang dilakukan oleh pasukan Kaisar Borgia membuat musuh-musuhnya ciut nyali untuk menghadapinya. Bahkan keluarga Corsini akhirnya menyerah dan ikut bergabung untuk membantu Kaisar Borgia melakukan penaklukan ke beberapa wilayah di Italia yang belum dikuasai oleh pasukan Roma. ¿Y qué espera su santidad? Es una declaración de guerra. Singkat cerita, pasukan Kaisar Borgia pun akhirnya bisa menaklukkan seluruh wilayah Bologna yang sebagian besar masih dikuasai oleh putri sulung keluarga Sforzas bernama Catherine Sforzas. Dia menjadi satu-satunya keturunan keluarga Sforzas yang bertahan di benteng Cortes. Namun dalam pertempuran tak seimbang tersebut, pasukan Catherine Sforzas akhirnya bisa ditaklukkan oleh pasukan Roma. Catherine Sforzas pun berhasil ditangkap dan dibawa ke kota Roma. Kemenangan Kaisar Borgia tersebut disambut sukacita oleh ayah dan adiknya, terutama Lucrezia, yang terlihat bahagia melihat kakaknya pulang dengan selamat dari medan perang. Dia kemudian memberitahu kakaknya kalau Kaisar Borgia telah menjadi paman buat putra pertamanya. Namun kebahagiaan keduanya berubah menjadi suasana yang menegangkan saat suami Lucrezia melabrak keduanya. Dia sangat risih melihat kedekatan Lucrezia dengan kakaknya yang dianggapnya terlalu berlebihan. Todos saben cuánto la amáis. Alfonso. Duque Valentino. Todos hablan de los Borgia así porque nadie puede con nosotros. No te consiento que si no es que César así. Rupanya tindakan suami Lucrezia itu menyinggung perasaan Kaisar Borgia. Dia tidak terima suami adiknya tersebut berniat menjauhkan dia dari adiknya. Dia pun menugaskan Michael Corella yang selama ini menjadi kaki tangannya untuk membunuh suami adiknya tersebut. Setelah menemukan keberadaan suami Lucrezia, anak buah Michael Corella pun langsung menusuknya. Namun sialnya, suami Lucrezia tersebut berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah istrinya. Suaminya tersebut berulang kali meyakinkan Lucrezia kalau otak yang merencanakan pembunuhan itu adalah Kaisar Borgia, kakak kandungnya. Dia pun mengajak adik perempuannya, istri dari Joffre Borgia, untuk kabur keluar dari kota Roma. Namun saat ketiganya tengah merencanakan pelarian, tiba-tiba rumah Lucrezia dikunjungi oleh Burkhard, sekretaris Rodrigo Borgia. Dia menyampaikan pesan kalau Rodrigo Borgia ingin bertemu dengan putrinya. Setelah bertemu dengan ayahnya, Lucrezia pun langsung menangis dan memohon agar ayahnya mau menyelamatkan suaminya. Namun Rodrigo Borgia menolak dengan tegas permohonan dari putrinya tersebut. Dengan wajah putus asa, Lucrezia pun memilih untuk kembali pulang ke rumahnya. Namun kedatangannya sudah terlambat. Saat tiba di kamarnya, suaminya sudah tewas bersimbah darah. Rupanya, saat Lucrezia sedang berbicara dengan ayahnya, kesempatan itu dimanfaatkan oleh kaki tangan Kaisar Borgia untuk masuk ke kamar Lucrezia dan membunuh suaminya. Kematian putra Alfonso benar-benar telah membuka mata seluruh bangsawan yang awalnya takut dengan keluarga Borgia. Mereka mulai sadar, kalau kekuasaan keluarga Borgia terus dibiarkan, maka suatu saat mereka bisa menjadi target pembunuhan selanjutnya jika dianggap berseberangan dengan keluarga Borgia. Dipelopori oleh kelompok Oidobaldo, mereka pun mulai mengumpulkan keluarga Alfonso dan keluarga Corsini untuk membuat aliansi tandingan dengan mencari sekutu baru di wilayah lain, agar bisa bangkit melawan pemerintahan tirani yang dilakukan oleh keluarga Borgia. Namun sialnya rencana mereka sudah diendus duluan oleh keluarga Borgia. Ternyata Kaisar Borgia sudah menempatkan banyak mata-mata untuk mengawasi gerak-gerik keluarga bangsawan yang bermusuhan dengan keluarganya. Setelah mengetahui siapa otak di balik rencana pemberontakan yang akan dilakukan kepada ayahnya, Kaisar Borgia pun mulai menyusun rencana untuk menjebak dan menangkap pentolan kelompok Oidobaldo yang dianggap sangat membahayakan kekuasaan ayahnya. Karena tak menyadari kalau rencana mereka telah diketahui oleh Kaisar Borgia, kelompok Oidobaldo akhirnya bisa dengan mudah dijebak oleh Kaisar Borgia. Mereka tak berkutik saat pasukan Roma menangkapnya. Bukan hanya kelompok Oidobaldo saja yang ditawan, bahkan Kardinal Orsini pun ikut ditangkap oleh keluarga Borgia. Setelah berhasil melenyapkan keluarga Orsini dan kelompok Oidobaldo, praktis tidak ada lagi musuh terkuat yang bisa menghalangi ambisi keluarga Borgia. Rodrigo Borgia pun tinggal selangkah lagi bisa mewujudkan ambisinya untuk menyatukan negara dan gereja menjadi sebuah kerajaan. Namun kekejaman keluarga Borgia sama sekali tidak mendapat simpatik dari rakyatnya.
Kebencian mereka terhadap Rodrigo Borgia dan putranya justru membuat sebagian rakyat Roma berencana untuk membunuh keduanya. Hingga di suatu hari saat Kaisar Borgia dan anaknya sedang menikmati pesta, ayah dan anak ini tak menyadari kalau anggur yang mereka minum sudah dicampuri racun. Sergio Borgia akhirnya tewas dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Sementara nasib Kaisar Borgia sedikit lebih beruntung. Dia berhasil selamat dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh rakyatnya. Ha muerto. Kematian Riccardo Borgia menjadi akhir dari kekuasaan keluarga Borgia di Italia. Sebagian besar pengikutnya ditangkap dan dipenjarakan. Gereja Vatikan pun akhirnya mengangkat Kardinal Giuliano della Rovere menjadi paus baru menggantikan Riccardo Borgia. Sementara putranya Kaisar Borgia ikut ditangkap dan dipenjarakan. Dia didakwa telah melakukan kejahatan perang dan dijerat hukuman mati oleh pengadilan Roma. Namun saat mendekati hari eksekusi, Kaisar Borgia berhasil kabur dari penjara. Sejak saat itu dia menjadi buronan nomor 1 di Italia. Sementara kehidupan Lucrezia adiknya jauh lebih beruntung. Dia diungsikan ke wilayah Ferrara dan dinikahi oleh seorang bangsawan dari Spanyol. Por mí, escucha mis peticiones. Dua tahun berlalu, Lucrezia sempat mendapat surat dari kakaknya Kaisar Borgia. Dalam pelariannya, Kaisar Borgia meminta agar bisa bertemu dengan adiknya. Dia memberitahu Lucrezia kalau saat ini dia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama adik yang dicintainya. Namun ajakan kakaknya tersebut ditolak mentah-mentah oleh Lucrezia. Dia memberitahu Kaisar Borgia kalau saat ini dia sudah menemukan laki-laki yang tulus mencintainya dan sudah menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Jawaban dari adiknya tersebut benar-benar telah menghancurkan hati Kaisar Borgia. Dia akhirnya memutuskan untuk menyudahi pelariannya dan memilih mati secara terhormat dengan berperang sendirian melawan ratusan prajurit Roma yang terus memburunya. Di akhir cerita, Kaisar Borgia akhirnya tewas terbunuh setelah ratusan tombak menghujam tubuhnya. Cerita pun akhirnya selesai.